Ih, menyala kameranya, Idam. Iya, apa-apa. Bisa dikasih hilang nanti kah? Wih, bagaimana kasih hilang kameranya, Dam? Oh, pakainya saja. Oh, saya capture malah image. Stop. Jangan bicara sama mulut saya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantrika Putri, Stambuk F551-17068. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SO. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SOLID dan design pattern. Apa itu solid? Solid sendiri adalah 5 buah prinsip yang disingkat menjadi satu kata yang sebelumnya dipopulerkan oleh deg-degan saya. Ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantrika Putri, Stambuk F551-17068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu solid dan design pattern. Apa itu solid? Solid sendiri adalah 5 buah prinsip yang disingkat menjadi satu kata yang sebelumnya dipopulerkan oleh Robert C. Martin, di mana apabila masing-masing prinsip tersebut diaplikasikan dengan tepat, maka kelima prinsip tersebut dapat membuat baris kode yang kita tulis semakin extendable dan easier to read. Kenapa harus ada bahasa Inggris? Dia nuku. Dia tidak. Selesai. Apa itu solid? Solid adalah 5 buah prinsip yang disingkat menjadi satu kata, di mana apabila masing-masing prinsip tersebut diaplikasikan dengan tepat, maka akan membuat baris kode yang kita tulis semakin extendable dan easier to read. Yang pertama, solid itu huruf-huruf dalam kata solid itu memiliki kepanjangan apa ya? Tiap-tiap huruf pada kata solid memiliki kepanjangan tersendiri seperti S yang merupakan single responsibility principle, di mana sebuah kelas harus memiliki satu dan hanya satu alasan. Di mana sebuah kelas harus memiliki single responsibility principle, di mana sebuah kelas hanya boleh ada satu dan hanya memiliki satu alasan untuk berubah. Satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan. Anti multitasking club. Semua metode dan properties harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama. Kemudian, ketika sebuah kelas sudah mulai mengerjakan beberapa tujuan, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Atau ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Ini adalah contoh kode program dari single responsibility principle tadi. Selanjutnya, O pada solid berarti open or closed principle, di mana classes should be open for extension but closed for modification. Kelas yang sudah ditulisi dan disepakati behaviornya harus gampang diwariskan dan tidak boleh diubah-ubah lagi. Kemudian cara mengubahnya dengan mewariskan ke kelas turunan yang punya behavior baru. Inilah adalah yang di sebelah kanan adalah contoh kode program yang menggunakan open close principle, dan yang di sebelah kiri adalah contoh program yang tidak menggunakan open close principle.
Suara ntar rekam. Oke. Yang ketiga, huruf L pada solid berarti list of substitution principle. Di mana parent classes should be easily substituted with their child because because-nya di mana parent classes should be easily substituted with their child classes without blowing up the application. Kelas turunan harus menjadi pengganti kelas parentnya. Tidak boleh metodenya di-override atau lalu dikosongkan atau dilempar eksepsi atau degenerate implementation. Ini adalah contoh kode program dari Liskov tadi. Selanjutnya, interface segregation principle, yaitu a client should not be forced to use an interface if it doesn't need it. Banyak interface yang memiliki tujuan spesifik lebih baik daripada hanya satu interface, namun memiliki banyak tujuan. Kemudian tidak boleh menyediakan semua service atau God class bagi semua jenis client object. Kemudian satu interface mempunyai tugas spesifik untuk tiap kliennya. Ini adalah contoh program dari interface. Selanjutnya, huruf D pada kata solid yang berarti dependency inversion. Yaitu high level modulus should not depend on low level modulus but should depend on abstraction. Kelas yang dikategorikan sebagai high level class tidak boleh bergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Modul level tinggi tidak bergantung pada modul level rendah, keduanya bergantung pada abstraksi. Kemudian sementara abstraksi tidak bergantung pada detail, malah detail yang harus bergantung pada abstraksi. Ini adalah contoh kode programnya. Selanjutnya, apa itu design pattern? Design pattern sendiri adalah metode untuk membantu Selanjutnya, apa itu design pattern? Design pattern sendiri adalah metode untuk membantu Design pattern sendiri adalah metode untuk membantu mensolusikan permasalahan-permasalahan yang umumnya berulang atau memiliki pola dalam pengembangan software. Tipe-tipe design pattern itu ada 3, rational, structural, behavioral. Di mana di tiap-tiap tipe desain ini memiliki jenis-jenis lagi. Singleton. Singleton adalah sebuah pattern dalam pemrograman yang bertujuan agar sebuah kelas hanya dapat memiliki sebuah instance, tidak seperti pada kelas yang tidak menerapkan pattern ini, di mana biasanya ada banyak instance yang tercipta. Ini adalah contoh kode program singleton. Selanjutnya, factory. Dalam factory method, setiap concrete factory bertugas membuat satu produk. Jadi ada pemetaan satu-satu antara factory dan produk yang dibuatnya. Klien menggunakan abstract factory untuk membuat objek, tapi jenis objek yang ditentukan oleh concrete factory yang dipilih. Ini adalah contoh pada program dari factory. Selanjutnya, abstract factory. Perbedaan utama antara abstract factory dan factory method adalah dalam pemetaan antara factory dengan produk. Dalam abstract factory, satu factory bisa membuat banyak produk yang bersekelompok. Kemudian ini adalah contoh programnya. Selanjutnya, builder. Builder pattern merupakan salah satu desain pattern yang paling banyak digunakan dalam software development, yang biasanya digunakan ketika mau membuat objek yang sama dengan berbeda parameter. Selanjutnya ini adalah kode program dari builder. Bridge. Bridge pattern merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasinya. Kemudian ini adalah contoh program dari bridge. Kemudian ada facade. Facade pattern adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem
dan menyediakan antarmuka yang telah disederhanakan kepada klien untuk mengakses sistem. Kemudian ini adalah contoh programnya. Dan yang terakhir adalah proxy, di mana proxy adalah pola desain perangkat lunak yang bisa antarmuka untuk apa saja seperti koneksi jaringan, sebuah objek besar di memori, file, dan beberapa sumber daya lain yang mahal atau tidak mungkin untuk menduplikasi. Dan yang ini adalah contoh kode programnya.